Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Monas bagian kedua. Sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu. Mari mulai bagian keduanya. Bagian-bagian bangunan. Monas terdiri dari beberapa bagian seperti relief, museum, ruang kemerdekaan, latar puncak, dan api emas. 1. Relief sejarah Indonesia. Pada setiap sudut halaman luar yang mengelilingi Monas, terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief berlanjut secara kronologis arah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20. Peristiwa Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini terbuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Namun sayangnya, sekarang beberapa patung dan relief tampak tak terawat dan rusak akibat hujan serta cuaca tropis. 2. Museum Sejarah Nasional. Di bagian dasar monumen, pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruangan ini memiliki luas 80 x 80 meter dan dapat menampung sekitar 500 orang. Ruangan berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada komposisinya dan 3 diorama di tengah. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul para pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan melawan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Diorama berlanjut terus hingga pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, dan masa revolusi hingga masa Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto. 3. Ruang kemerdekaan. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan yang berbentuk amphitheater. Ruangan ini dapat diakses melalui tangga berputar dari sisi pintu utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, peta kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sangsaka merah putih, dan dinding yang bertuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ruangan kemerdekaan biasa digunakan sebagai ruang tenang untuk mengheningkan cipta dan bermeditasi mengenang hakikat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Tepat di tengah ruang kemerdekaan terdapat sebuah dinding berbentuk kubus yang setiap sisinya berlapis marmer hitam. Di dinding sisi barat terdapat naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas. Gerbang ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton berlapis emas dihiasi ukiran bunga wijaya kusuma yang melambangkan keabadian dan bunga teratai yang melambangkan kesucian. Gerbang ini dikenal dengan nama gerbang kemerdekaan yang secara mekanis akan terbuka seraya memperdengarkan lagu Padamu Negeri, kemudian diikuti oleh rekaman suara Soekarno yang tengah membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pada sisi selatan terdapat patung Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia yang terbuat dari perunggu seberat 3,5 ton dan berlapis emas. Pada sisi timur terdapat naskah proklamasi yang setiap hurufnya terbuat dari perunggu. Tapi seharusnya sisi ini menampilkan bendera paling suci dan dimuliakan di Indonesia, yaitu sangsaka merah putih asli yang dikibarkan pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Akan tetapi, karena kondisinya sudah semakin tua dan rapuh, bendera suci ini tidak dipamerkan. Sisi utara dinding yang berlapis marmer hitam ini menampilkan Kepulauan Nusantara yang berlapis emas, melambangkan lokasi atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Pelataran dan api emas. Sebuah elevator pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator, terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Jika kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut,
Di arah selatan dapat terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan di arah utara terdapat Kepulauan Seribu yang membentang di laut lepas dengan pulau-pulau kecilnya. Di puncak monumen, terdapat cawan yang menumpang nyala api perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Ada fakta menarik mengenai api perunggu yang berada di puncak Monas. Ternyata, 28 kilo dari 38 kilo emas pada obor Monas tersebut merupakan sumbangan dari Tengku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Awalnya, nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kg. Akan tetapi, untuk menyambut perayaan setengah abad atau 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lapisan emas tersebut dilapisi ulang. Pelataran cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Pelataran cawan dapat diakses melalui elevator ketika turun dari pelataran puncak. Tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter, sedangkan tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah 8 meter. 3 meter di bawah tanah ditambah 5 meter tangga menuju dasar cawan. Luas pelataran yang berbentuk buncur sangkar berukuran 45 x 45 meter. Semuanya merupakan angka keramat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17, 8, dan 1945. Kesimpulan, Monas bukan hanya soal api emasnya yang berkilau dan tingginya yang menjulang. Ada makna terpenting mengapa Monas itu dibuat, yaitu untuk mengenang dan melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan sebagai beda informasi bagi penerus bangsa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Like kalau Anda suka dengan video ini, subscribe kalau ingin berlangganan, dan klik tombol loncengnya untuk update video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan stay safe.